Shadow World Over Video Gaming, powered by Playday.id. Halo guys, hari ini gue bakal main Roll to the Top Laminate Edition. Dan kali ini gue bakal main sendiri, cuman gue bakal kasih tunjuk lo orang gimana rasanya main berdua. Seperti biasa, RWH melawan Shadow. Dari sekian banyak map, ada Burj Khalifa, piramid, menara Eiffel, dan juga ada pohon, dan ada bonus pack yang bahkan gue belum buka. Gue memilih Matterhorn. Kenapa? Karena ini adalah satu-satunya lokasi terkenal yang somehow gue belum pernah dengar. Gue aja nggak tahu letaknya di mana, gue belum sempat cari di internet. Oke, tapi gue pilih yang ini. Kita lihat siapakah yang berhasil memenuhi semua kotak di kertasnya terlebih dahulu, RWH atau Shadow. Ya, di setup kita bakal kocok semua dadu, dan hanya dadu yang genap aja yang available di ronde di putaran pertama ini. Oke, jadi ada 5 itu ganjil, 3 itu ganjil, jadi ada 2, 8, dan 14 itu genap, jadi itulah yang terpilih. Oke, sekarang kita udah siap mulai, tapi gue bakal zoom in sedikit supaya kalian bisa lihat lebih jelas. Yup, we're ready to start. BTW gue pakai kontainer kecil ini sebagai dice tray supaya pas ngocok dadu tidak berterbangan kemana-mana. Dan gue pakai bagian kecil dari tripod ini untuk mengingatkan gue siapa pemain pertama. Ini penting karena pemain berikutnya akan menentukan dadu apa yang ditambahin atau dikurangin tergantung hasil kocokan dadu putih ini. Nah, mungkin kalian berpikiran, gue main sendiri dong, why does it matter? Ya nanti gue bakal lihat situasi dan kondisi dari kertas pemain yang bersesuaian. Pastinya kan setiap kita memilih jalur yang berbeda-beda dan pasti pengen satu dadu yang spesifik untuk ditambahkan. Oke, kita bakal mulai. WH jadi pemain pertama. Dan dadunya adalah 1, 2, dan 14. Kita boleh pilih sebanyak apapun atau bahkan nggak pilih sama sekali kalau misalkan kita nggak suka. Oke, kita bakal mulai dulu. Kayaknya 1 sama 2. Gue pengen taruh di sini 1. Terus 2-nya di sini. Oke, in the meantime, si Shadow dia bakal tambahinnya di sinilah. 1, 2. Oke. 14 kayaknya terlalu besar, jadi kita nggak ada yang ngambil angka itu. So sekarang Shadow memutuskan yang mana yang akan dia tambahkan. Dia bakal tambahkan yang kecil dulu lah, D6 ya. Ini D6, ini D8. Ya, pemain pertamanya sekarang adalah Shadow. Kita yang menentukan nanti ditambahin atau dikurangin. Oke, 1, 1. Nggak tahu kalian kelihatan atau enggak ya. 5 dan 6. Oke, gue bakal adjust dikit. Oh ya, di sini kelihatan harusnya ya. Di 1, 1, 5, dan 6. Kita mulai dari Shadow dulu ya. Dia bakal di sinilah 1, 1. Dan dia bakal mulai 5. Dan dia belum mau taruh 6-nya dulu. Dan sekarang ke kita bakal taruh 1, 1, 5. Sorry ya, 6. Ya, semoga kebaca lah ya. Kita taruh semuanya sedangkan si Shadow cuma taruh 3 doang. Oke, tapi itu adalah keputusan dia. Sekarang keputusan kita untuk mengurangi salah satu dadu. Gua rasa dadu yang besar belum ada yang mau ya, jadi kita buang dulu. Kita bakal mulai. Oh ya, pemain pertamanya pindah ke kita lagi. Ingat, semakin atas harus semakin besar. Oke, jadi ada 3, 3, dan 4. Mulai dari kita dulu. Oke, kita bisa taruh 3 di sini. Kita bisa taruh 4 di sini. Dan kita bisa taruh 3 lagi di sini. Yap, legal kan ya. Ingat, angka dia semakin ke atas itu harus semakin besar atau sama dengan. Dan sekarang si Shadow dia bakal pilih untuk menaruh 3, 3, dan 4. Dia bakal 3, 3, dan 4 juga. Nice untuk dia. Good luck. Dan sekarang si Shadow boleh membuang 1 dan mengembalikan 1. Dia bakal buang D12 untuk menggantikannya dengan D8. Karena ya saat ini kita belum perlu angka yang besar sih. Jadi win-win solution untuk saat ini. Oke. Kocok. Ups, keluar tapi itu tetap terhitung. Jadi angkanya adalah 1, 2, 3. Nice. Jadi sekarang mulai dari Shadow dulu. Ya, karena angka kecil dia bisa isi dimanapun juga sih. Dia bakal mulai 1, 2, 3. Yeay. Terus untuk kita kayaknya bakal mulai di pojok sini lah. Atau di sini ya. 1, 2, terus 3 taruh di sini. Karena langkah efisiennya kalau kita tulis angka yang sama dengan di atasnya. Tapi ini nggak masalah sih, karena di atasnya juga nggak ada apa-apa lagi. Oke, seenggaknya kita sudah sedikit lebih mimpin dari Shadow. Sekarang kita memutuskan mau tambahin atau kurangin. Gua rasa aman untuk kita tambahinnya daripada kurangin, itu tambah memperkecil opsi. Jadi kita bakal tambahin D12. Kembali ke kita lagi, pemain pertamanya. Sekarang kita bakal kocok. Oke, jadi angkanya adalah 2, 3, 4, dan 12. Tahu kalian kelihatan atau enggak ya? Kelihatan layar harusnya. Soalnya yang dadu D4 ini agak susah dilihat karena dia bentuknya kerucut seperti itu toh. Penting ya, kelihatan lah ya. Sekarang mulai dari kita dulu. Oke, gua rasa aman. Kita bisa jumlahin dadu sih ya. Ingat. Oke, gua pengen naik di sini kayaknya atau mau nyebar ke sini ya. Gua rasa gua mau mulai 2 di sini. 2 udah,
3, 4. 12-nya kayaknya nggak dulu lah. In the meantime, si Shadow dia bakal mulai 2, 3 juga. Dia bakal taruh 3, 4. Tinggal 12 sama 2 ya. Oke, dia bakal taruh 2 di sini. 12. Dia bakal taruh 12 nggak ya? Kayaknya dia juga bakal forfeit 12-nya lah, karena itu sangat tinggi. Sekarang Shadow memutuskan untuk menukar salah satu dadu. Ini masalahnya wajib ya. Jadi kita bakal masukin big chunky D20 ini, dan kita bakal buang yang D12 aja lah. Dan munculnya angka yang maksimal lagi. Oke lah. Sekarang ganti Shadow jadi pemain pertama. Oke, kita nanti bakal tukar dadu lagi. In the meantime, angkanya adalah 1, 4, 4, dan 16. Gue bakal arahin lah supaya kalian bisa ngeliat dengan jelas ya. Sekarang mulai dari Shadow dulu. 1, 4. Oke, dia bakal 1 tambah 4 dia bisa jadi 15 ya. Oke lah, dia bakal tambahin 1 plus 4 jadi 5. Dia bakal taruh di sini. Supaya 16-nya dia bisa taruh di sini, karena seperti yang kalian lihat, ini udah gak mempengaruhi apa-apa lagi di atasnya. Dia udah pakai 1, dia udah pakai 4, digabung jadi 5, dia udah pakai 16, dan dia bisa pakai 4 lagi sekarang. Well, dia bakal taruh di sini. Karena angka yang sama, meaning di atasnya bisa taruh 4 lagi dia. Oke, sekarang kita punya situasi yang sama, 1, 4, 4, 16. Ya, 1 gue mau taruh di bawah aja. 1, gue bakal taruh 4 di sini lah. Terus ada 4 lagi ya. 1, 4, 4, 16 kayaknya belum ada tempat yang bagus ya. Karena dimanapun kita taruh, di atasnya itu ada kotak kosong. Jadi kita nggak mau angka terlalu tinggi di awal-awal. Ingat, kita nggak bisa kurang, kita cuma bisa tambahin doang. Dan itu yang dilakukan oleh Shadow tadi. Dia mengisi spot yang udah nggak terlalu dia pedulikan karena terlalu pojok dengan angka yang besar itu. Yap, udah selesai semua ya. Berarti kita akan memilih satu dadu untuk ditukar. Well, kembali lagi, D20 keluar, masuk D12, bolak-balik aja itu ya. Dan semakin lama kita bakal mulai membutuhkan angka-angka yang besar ya. Tapi belum ini saatnya. Kocok lagi. Oke, tukar lagi. Ya ampun. Oke, ini angka berapa? Ini angka 8. 1, 4, 10, 1, 4, 8, dan 10. Oke, apakah yang akan kita lakukan? 8 kayaknya kita bakal taruh di sini lah. Berarti tinggal 1, 4, sama 10. 4 gue mau taruh di sini mungkin. Ini bisa taruh 1. Atau gue 1 bisa taruh, ya 1 taruh di sini lah. Berarti gue udah tulis 1, 8, 4 kali ya di sini ya. Oke lah. 10 ya gue taruh sini lah. Jadi udah ya tadi ya. Nah ini terkadang gue juga suka lupa sih, dia terkadang ada bilang suruh kasih tanda kayak gitu. Cuman ya udahlah, yang penting main jujur aja. Kalian nanti kalau sampai ada salah kasih komen di video ya. Seingat gue sih udah 1, 4, 8, 10. Oke, sekarang gilirannya Shadow 1, 4, 8, 10. 4 dia bakal taruh di sini. 1 dia bakal taruh di sini. Tinggal 8 sama 10 ya. Kayaknya 8 aman buat ditaruh di sini. Dan 10 aman buat ditaruh di sini ya guys. Yap, dia juga menuliskan semuanya. Sekarang semuanya udah menuliskan 4 angka yang ada. Well, bisa kurang sih, cuman kalau bisa kan lebih cepat lebih baik. Sekarang Shadow harus mengeluarkan 1. Guess what? Dia bakal keluarkan yang 10. Di 12 masukkan di 20. Dari tadi bolak-balik seperti yang gue bilang ya. Kocok. Oke, akhirnya kita tambahin atau kurangin. Dan angka 20 muncul di situ guys. Maunya apa? Coba. 1, 2. Oke, nggak tahu ini yang kocok. Kelihatan lah ya guys ya. 1, 2, 8, 10. 1, 2, 8, 20. Sekarang giliran Shadow dulu memutuskan. Dia nggak bisa taruh 2 di sini karena bawahnya udah ada 3. Dia bakal mulai 1 di bawah lagi loh. 1, 2, 8. Dia mau mulai di sini nggak ya? Nggak lah, jangan. 20 ya. Dia kalau taruh 20 di sini, dia bakal stuck di sini, nanti dia masih 20 something gitu. Dan itu not easy to get. Dia udah tulis 1, dia udah tulis 2. Apakah dia mau, pertanyaannya, menuliskan 8 dan 20-nya itu? Kayaknya enggak lah. Shadow memutuskan dia bakal skip dulu untuk 8 sama 20. So, sekarang balik ke kita mau 128 atau 1820 enggak? Oke, 1 di sini definitely. 2, 8. Why not? Karena itu udah cukup tinggi. 20 juga masih terlalu tinggi, jadi kita bakal skip lah. Sekarang kita memilih mau tambahin atau kurangin. Kayaknya biar seru, tambahin aja lah ya, biar punya lebih banyak opsi. Nice. Sekarang giliran kita udah pasti giliran berikutnya kita bakal keluarin 1 dadu. Itu nggak ada pilihan karena kelima dadu udah ada di dalam. Might as well dikeluarin aja lah.
Oke, 1, 2, 3, 5. Wow, kita dapat angka 5 guys di dadu yang paling besar. 1, 2, 3, 5, 8. Angka yang cukup kecil. Oke, kita bakal mulai. Kita nggak bisa taruh angka 8 di sini karena udah ada 10 di bawahnya. So, kita bakal mulai pojok lah. 1, 2, 3, 5 ya. 8 taruh sini aja lah. 5, mau nggak ya? Oh, 5 taruh di sini aja. Karena kan di bawahnya 4, di atasnya 5, bedanya nggak terlalu jauh. Oke, kita tulis 1, 2, 3, 5, dan 8. Sekarang kembali ke, sekarang ke shadow. 1, 2, 3, 5, 8. 1 definitely dia bakal taruh di sini. 2, I guess dia bakal taruh di sini. Oke, 1, 2, 3, 5, dia bakal mulai di sini lah, supaya nanti angkanya nggak terlalu tinggi di atasnya. 8, dia mau taruh 8 di mana? Ataukah dia mau taruh 8? Ya, dia taruh 8 aja lah. Nanti ini baru dia pikirin nanti lah. Masih cukup lega. Oke. Betul kan ya? Gua lupa. Pokoknya udah 1, 2, 3, 5, 8 harusnya. Dan karena kelima dadu udah ada di sini, si Shadow dipaksa untuk mengeluarkan salah satu. Dan dia bakal keluarkan dadu yang paling besar aja lah. Karena belum saatnya kayaknya mengejar poin-poin yang tinggi. Sekarang kita akan mengocok lagi dadu warna putih. Karena siapa tahu bakal berkurang lagi. Or malah bertambah. Oke. 1, 4, 1, 2, 4, 7. Oke, ini cukup bagus pilihannya. Kayaknya si Shadow bakal tulis 7 di sini karena ini kan 8. Jadi 8 sama 7 gapnya nggak terlalu jauh. Oh, tapi dia belum bisa karena belum ada angka di sini. 1, 2, 4, 7. Oke, dia bakal tulis 4 di sini. Dia bakal tulis 1, 2 lah. 1, 2, 4, 7. Gue bakal taruh di sini aja lah. Karena kan di atasnya cuma ada 1 doang dan itu udah spot buntu, nggak mempengaruhi yang lain. 1, 2, 4, 7 untuk kita. 1, 2, 4. Gue nggak mau taruh 7 di sini karena ini masih long way to go. Gue nggak bisa taruh 7 juga di sini. Gue bisa taruh 7 di sini. Dan ya ini 5 sama 7 kan jenjangnya nggak terlalu jauh, jadi 7. Oke, untuk sementara kelihatannya kita yang paling padat dibandingkan sama Shadow. Well, kita akan lihat apakah bisa mengejar atau enggak nanti. In the meantime, kita harus menambahkan sesuatu karena ini plus, which means di giliran berikutnya kita wajib kurangin dadu. Oke, siklus yang tiada pernah berakhir. Sekarang, si RWH jadi pemain pertama. Oke, 3, 3, 7. Oke, gue bakal kasih tunjuk dulu ke orang guys. Oh, gue surprise ininya menunjukkan angka 5 lagi. Kayaknya dia tahu kita belum perlu angka yang tinggi. Oke, gue mesti hati-hati. 3, 3, 5, 6, 7. Kita kayaknya udah mulai kekurangan tempat buat angka kecil ya guys. Karena kita udah penuhin angka kecil kita semua. Sedangkan si Shadow masih bisa mengisinya. Oke, 3, 3, 5, 6, 7. Kita bisa tambahin. 3 plus 7 itu 10. Udah ya, berarti tinggal 3, 5, sama 6. 5, 6, sisa 3 ya. Dan gue salah atau enggak ya? Kayaknya gue nggak bisa taruh 3 di mana-mana untuk saat ini. Well, gue sebenarnya bisa hapus dan mengubah keputusan karena technically giliran belum selesai. Cuman I have to own my mistake kalau sampai gue berpikir terlalu cepat. Jadi kita gak punya tempat untuk 3 yang kedua ini. Jadi kita bakal skip yang itu. In the meantime, RWH dia senang sekali karena dia memiliki banyak tempat untuk angka-angka ini. 3, 3, 5, 6, 7. 3, 3, 5. Nah, dia bakal taruh 7 di sini. Enggak, dia gak bakal taruh 7 di situ. Gue bakal kasih tahu di sini kenapa. Dia udah taruh 3, 3. Dia bakal taruh 5, 6, 7 ya. 5, 6. Well, dia bakal taruh 7 di sini. Might as well dia taruh di sini aja lah. Nah, gue kasih tahu kenapa dia nggak mau taruh 7 di sini. Karena ini kalau kalian lihat yang tadi udah gue bilang ini spot buntu dan bisa diisi oleh angka berapapun. Jadi minimal kalau seburuk-buruknya kita dapat, well, bukan angka berapapun sih. Seenggaknya lebih fleksibel lah. Ini bisa angka berapapun juga. Oh, enggak ya. Mendingan gue isi di sini. Ini yang lebih fleksibel karena ini angkanya 3. Jadi di atas ini bisa 3 ke atas. Kalau di sini kan cuma bisa 7 ke atas. Jadi ini lebih fleksibel. Gue rasa gue udah tulis semuanya kan tadi ya. Jadi 3, 3, 5, 6, 7. Yap, kali ini Shadow mengejar ketertinggalannya sedikit. Dan karena udah ada 5 dadu di sini, harus keluarin 1. Kita bakal keluarin yang dadu besar aja lah.
Sekarang kita masukkan dadu putih lagi. Oke, dan kita harus kurangin lagi guys. Wow, semakin dikit. 2, 3, 5, 6. Oke, kita mulai dari shadow dulu. Oke, dia bakal launching ke atas ya. Oh ya, betul aja. 2, 3, 5, 6. Nice. Keisi semua secara berurut lagi. Nah, sekarang kita yang kelengah guys. Oke, kita cuma bisa isi angka minimal 10 di sini. Ya udahlah, kita bakal jumlahin. Tapi kita juga bisa isi sesuatu sih di sini. Oke, kita bakal tulis 6 dulu. Karena kalau kita udah tulis 6 di sini, meaning kita bisa tulis sesuatu di sini dan kita bakal tulis 2. 3, baru 3, 4, 5. Yap, kita juga mengisi ketiganya. 2, betul kan ya? Yap, 2, 3, 5, 6. Sekarang kita mesti pilih satu untuk dikurangin. Gua rasa, ya gua nggak mau angka yang kecil. Gua tahu shadow mungkin masih memerlukannya. Cuman seperti yang gua bilang kan, benefit di pemain berikutnya untuk memutuskan dadu mana yang ditambahin atau yang dikurangin. Oke, kembali lagi. Sekarang kocok dadu. Sisa 3 doang guys dadunya. Dan nanti bakal dikurangin lagi. That's gonna hurt. Oke, jadi 1, 2, dan 5 mulai dari kita. Nah, kita sekarang bingung nih, 1, 2, 5 kita nggak terlalu punya banyak opsi soalnya. Kita punya perlu minimal 10 di sini. 1 tambah 2 sama 5 belum nyampe 10, jadi kita belum taruh di situ. Tapi 5 plus 2 itu 7 dan gue bisa taruh di sini. Tapi that means gue nggak menyanyiakan angka yang satu ini. Atau, well, technically gue nggak bisa pakai semuanya demi mengefisienkan apapun juga kayaknya ya. Karena ya ini udah keburu angka besar. Gue perlu 7 di sini, gue perlu 6, gue perlu 5. Oke lah, gue bakal isi 7 lah di sini ya. 5 plus 2, 7, dan 1 ini gue nggak bisa taruh di mana-mana technically. Oke, sekarang balik ke shadow, dia bakal mengisi 1, 2, 5. Dia bakal isi 1, 2, 5. Aman kan? Dia benar-benar mengejar ketinggalan guys. Ini bisa angka berapapun, ini literally angka berapapun. Karena kan ini satu aja juga bisa maksudnya kan. Oh no, kita semakin dikejar guys. Tapi sekarang shadow harus memutuskan dia bakal buang dadu yang mana. Definitely dia bakal buang dadu yang... Tapi dia kinda butuh dadu yang besar juga ya. Jadi gua rasa dia bakal buang yang di tengah-tengah aja lah. Jadi ada yang besar, ada yang kecil juga. Sekarang bakal kocok lagi. Dadunya semakin kecil guys. Semakin dikit maksudnya, kok semakin kecil sih. Dan harus ditukar lagi di sini. Oke, 11 dan 5 mulai dari shadow dulu. Oke, dia bisa taruh 11 di sini. Dan dia bisa taruh 5 di sini karena masih aman. In the meantime kita bisa taruh 11 di sini. Tapi kalau kita taruh 11 di sini, 5-nya itu nggak ada tempat. Digabung pun juga unfaedah kan, jadi bakal tulis 11 di sini lah. Sayang sekali angka 5 itu, oh masih bisa. Dia bisa tulis di sini. What was I thinking? Ya dia bisa tulis 5 atau enggak, dia nggak mau tulis 5 di situ karena literally dia bisa tulis apapun di atas 5 karena nggak mempengaruhi apapun di atasnya. Jadi mendingan dia tulis 5-nya di sini. Oke, nice. Jadi win-win solution. I don't know win-win solution atau enggak sih. Sekarang kita yang menentukan, kita bakal tukar. Gue kayaknya pengen angka yang besar kan. Jadi gue bakal keluarin yang D6 diganti dengan D20. Mungkin si Shadow bakal mikir-mikir juga nanti ya. Nah sekarang dia masih memerlukan angka yang kecil. Kocok. Oke, kita tambahin sesuatu di sini. 1 dan 14. Mulai dari kita dulu. 1 apakah membantu di mana-mana? Enggak. 14 kita bakal taruh di sini aja. Karena kalau gue taruh di sini semakin ke atas harus semakin tinggi. Gue literally pengen taruh angka 11 supaya minimal sama yang kayak di bawahnya lah. Dengan memilih angka itu berarti kita nggak bisa taruh satu ini dimanapun. In the meantime si Shadow dia bisa pilih 14, dia bisa taruh di sini. Why not? Dia bakal tulis 14. Dan gue rasa kita tetap harus penuhin ya. Jadi dia bakal tulis angka satunya di sini finally. Oke, sekarang Shadow harus milih satu untuk ditambahkan. Dia juga udah nggak perlu dadu yang kecil sih ya, tapi dia juga nggak mau terlalu kecil, nggak mau terlalu besar. Well, semua dadu besar udah di sini ya, jadi dia bakal tambahin yang besar aja lah, why not? Sekarang balik lagi Shadow jadi pemain pertama. Oke, kita bakal cek perolehan sementara dulu ya. Kita hitung space kosong sih biar lebih gampang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gue bingung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. What? Shadow memimpin ya? Oke, ini tidak bisa dibiarkan lagi guys.
Oke, jadi nanti kita boleh tambahin atau kurangin dadu ke sini. In the meantime, angkanya adalah 3, 5, dan 19. Oke, si Shadow bisa tulis 3 di sini kalau dia mau. 3 plus 5, 8 dia bisa taruh di sini. Atau mendingan dia 3 plus 5 taruh 8 di sini ya. Yap, 3 plus 5 kan 8. Baru yang 19 dia bakal taruh di sini aja. Because he just don't care. Karena di atasnya udah gak ada apa-apa lagi. In the meantime, kita 3, 5, dan 19. Kita bisa taruh 5 di sini. Tapi apakah ada yang lain yang lebih bagus? Gue bakal taruh 19 di sini yang pasti. Kan itu udah spot buntu. Terus kita punya 3 sama 5, which could be 8. And 8 is perfect here, I guess. Ya, supaya nanti di atasnya bisa taruh sesuatu lah. Oke, sekarang kita boleh nambahin atau kurangin dadu. Gue rasa kita perlu angka yang besar. Dan kita, kalau mau mencapai angka yang besar, kita perlu menjumlahkan dadu. So, lebih banyak opsi, lebih bagus. Kita bakal masukin D6. Kocok lagi. Dan kita bakal tambahin dadu kelima di sini guys. Oke, jadi angkanya adalah 3, 6, 9, dan 17. Ke kita 3 tambah 9 itu 12. Jadi kita bakal taruh di sini. Berarti sisa 6 sama 3 ya. 6 sama 3 itu 9. Oh, 6 gue bisa taruh di sini. Tapi kalau gue taruh 6 di sini, 3-nya nggak ada tempat. Jadi mendingan gue tambahin aja lah 6 sama 3 sekalian. Atau gue bisa forfeit 3-nya sih. Jadi gue nggak tulis 3 sama sekali. Kalau gue tulis nama aja di sini. Nyata puncak ini angkanya malah lebih kecil ya guys. Ya udahlah. Yang penting jangan pasang angka terlalu tinggi mendekati puncak karena it will hurt. Jadi udah, itu adalah kita. Ya kita bakal forfeit yang 3 yang kedua. Sekarang gilirannya Shadow 3, 3, 6, 9. Dia bisa taruh 6 di sini. Dia aman guys, beneran dia semakin ke atas itu semakin kecil. Dia di sini masih ada 8, 5, 6, 6. Kita loh di sini udah 12, udah 7. Kayaknya kita ada membuat sedikit kesalahan deh ya. Sudahlah, itu my mistake. 3, 3, 6, 9 tadi apa? Oh ini 6. 3, 3, 9. Berarti tinggal 3, 3, 9 ya. 9 taruh di sini. 3 sama 9 ya. Well, gue bisa taruh 3 di sini. 9 di sini. Karena kan udah gak ada apa-apanya di atas. Jadi gue gak terlalu peduli juga. Beneran guys. Si Shadow ini semakin mengejar satu. Bukan mengejar, dia udah di depan. 1, 2, 3, 4, 5. Dia sisa 5 doang space kosong. Sedangkan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita harus benar-benar penuhin semuanya ini guys. Karena ini bisa diisi oleh angka yang cukup fleksibel 2 ini. Gue cuman takut sama yang ini. Nah ini aja udah 12 soalnya. Oke, I shouldn't have done that. Dan oh ya plus ya, jadi ditambahin. Jadi dadunya putihnya dikeluarin aja. We'll see. Oke, angkanya cukup tinggi. Jadi 2, 3, 4, 6, 13. Mulai dari Shadow dulu. 2, 3, 6. Kita perlu 5, minimal 5 kan ya di sini ya. 2 tambah 3 itu 5. Jadi ini yang 2 ya. Tinggal 4, 3 sama 16. 4 tambah 6 itu 10. 13 dia mau taruh di sini atau dia bisa taruh di sini sih ya. Mendingan dia 13-nya taruh di sini kali ya. Supaya ini nanti bisa lebih fleksibel. Dan ini lebih fleksibel lagi guys. Oke, in the meantime sekarang giliran kita. 13 kita bakal taruh di sini. Tinggal 2, 3, 4, 6 ya. 6 taruh di sini. Berarti tinggal 2, 3, 4. 2 tambah 3 tambah 4 itu 9. Kayaknya itu yang terbaik. Atau enggak kita somehow bisa taruh di sini. Cuman enggak lah. Gue pengen penuhin yang bawah dulu. Masa gue udah sampai atas gue melupakan spot yang kecil. Tidak boleh. No spots left unfilled. Whatever. Dan itulah. Udah semua yang harusnya ya. Tinggal 2 spot kosong guys. Kita masih ada bejibun. Oke. Tapi karena udah ada 5 dadu. Kita bakal buang dadu yang paling kecil. Karena saat ini udah gak diperlukan. Oke dah. Guys. This could be it. It is over. Kita akan lihat lah. In the meantime kita must cherish our moment dulu selagi kita masih bisa mengisi spot. 3, 6, 8, 15. Oke. Gue taruh 15 di sini aja lah. Terus 8 tambah 6 tambah 3. Oke lah. Gue seenggaknya sampai puncak lah. 6 sama 8 ya. Tadi 15 di sini. 6 sama 8. Dan sekarang kita ngelihat apa yang dilakukan oleh Shadow. 3 ini dia nggak bisa taruh di mana-mana. Well, technically dia bisa jumlahin sih. So, might as well dia langsung topnya ini angka paling besar aja sudah ya. 6 dia bakal tulis di sini. Karena dia nggak bisa taruh 3 di sini. Dan untuk yang paling atas ya, untuk menutup permainan dia bakal jumlahin semuanya. 15 plus 8, 23. 23 plus 3, 26. Dan tepat lagi guys, 13 kali 2 itu 26. That's it guys.
permainan sudah selesai karena Shadow sudah memenuhi semua kotak di kertasnya dan dialah pemenangnya. Sedangkan kita kalau mau hitung skor kita adalah minus 4 poin. Wow, gue malah merasa terlalu fokus di RWH. Tapi ternyata gue itu terlalu saking fokusnya itu nulis angka ketinggian di sini di awal. Sedangkan kalau Shadow kalian lihat dia nggak terlalu tulis banyak di awal karena dia mau forfeit angka tinggi dulu supaya nanti di atas dia nggak terlalu kelabakan seperti kita. Ya, but it is what it is guys. Itulah one full playthrough main Roll to the Top Laminate Edition. Semoga dalam menonton video ini kalian lebih ngerti gimana cara mainnya. Kalau sampai masih ada pertanyaan, kalian boleh post di komen di bawah. Gue akan jelaskan semaksimal mungkin. Tapi sekian dulu dari gue. Bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.